Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Syukur Pujianto selaku Wakil Sarana Prasarana di SMK Negeri 1 Kota Cianjur. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Nah, pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 11 akan mendesiminasikan aksi nyata kami pada SMK Negeri 1 Kota Cianjur mengenai desiminasi budaya positif sekolah. Nah, calon penggerak angkatan 11 pada tahun 2024 ini di SMK Negeri 1 Kota Cianjur terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bapak Mustafa, SPDI, MPD. Kemudian ada Ibu Eli Darliana, SPD. Kemudian saya sendiri, Wulan Dwi Anggraini, dan Ibu Triwulan Suci, SPD. Pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk agar acara kita khidmat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan berdiri. Jadi banduri
Bapak Ibu dipersilakan duduk dulu. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Syukur Pujianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Allah pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian selawat beriring salam tak pernah bosan-bosannya kita serahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah pada saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban seperti apa yang kita rasakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru penggerak kita yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian. Oleh karena itu kami juga berharap apa yang telah didapatkan dari JGP ini mudah-mudahan menular kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Ya, mudah-mudahan hari ini 4 orang untuk tahun yang akan datang, mungkin untuk gelombang ke-12 2 kali lipat, kalau bisa pun lebih, ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti JGP. Karena apa? Ada keuntungan dari pelaksanaan JGP ini. Yang pertama, menambah wawasan, apalagi bagi bapak ibu yang masih muda. Untuk ke depan jadi guru tidak gampang, karena kita semuanya di era digitalisasi ini, ya, kalian-kalianlah yang gesit inilah yang akan mengisi posisi-posisi yang ada baik di sekolah kita maupun di sekolah yang lain. Yang kedua, keuntungan kita mengikuti CGP ini, yang kedua, kita selesai mengikuti CGP ini sekaligus kita memperoleh 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama, sertifikat sebagai guru penggerak. Sertifikat yang kedua, itu kalian memperoleh tunjangan profesi, alias kalau kita di sini sertifikasi. Langsung kalian tidak lagi menunggu kapan saya dipanggil. Jadi 2 keuntungan kita. Oleh karena itu yang muda-muda ini jangan biasakan kalian malas capek. Ya. Berkembang, kita menjadi orang-orang yang hebat memang harus capek. Kalau memang kita menerima apa yang sudah kita peroleh ataupun puas dengan apa yang kita peroleh, ya itu saja. Ya. Karena apa? Guru penggerak ini juga nantinya sebagai cikal bakal kalian sebagai seorang pemimpin. Kalau sekarang ini yang diutamakan adalah guru penggerak. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu dewan guru, ikuti aja. Ada kesempatan ikut. Karena ini ada nilai lebihnya. Ya. Nilai plusnya ada. Ya. Dihargai oleh pemerintah. Saya sebagai atau yang mewakili kepala sekolah dalam hal ini mengingatkan, kalau bisa
Guru SMK Negeri 1 Kota Cani semuanya jadi guru penggerak. Ya. Ini harapan Pak daripada sekolah. Apalagi kita berbicara tentang diskriminasi budaya positif sekolah. Kalau memang tantangan-tantangan seperti itu kita sering mendengar dulu ya, malu datang terlambat, ya, malu kita tidak rapi pakaian kita dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada itu sudah lama itu dicetuskan ya. Ya, oleh karena itu harapan saya sekali lagi Bapak dan Ibu Dewan Guru berkolaborasilah kepada kawan-kawan kita yang telah mengikuti guru penggerak. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan semangat kepada Bapak Ibu Guru agar bisa mengikuti calon penggerak di angkatan selanjutnya. Nah, acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif sekolah yang diawali oleh Bapak Mustafa. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita mengikuti sebuah agenda, yaitu dalam rangka aksi nyata kami dari guru penggerak angkatan ke-11, yaitu tentang diseminasi budaya positif sekolah. Mungkin kata-kata budaya positif sudah terpikir oleh kita, ya. Jadi sebelum saya mempresentasikan konsep inti budaya positif ini, terlebih dahulu saya mintakan kepada peserta supaya kita tidak terlalu tegang, ya. Coba berdiri dulu semuanya, berdiri dulu semuanya. Nah, ini merupakan salah satu budaya positif, speaking, ya. Jadi semua peserta berhadapan, ini kan berpasangan. Berhadapan, bapak nggak apa-apa berhadapan dengan ibu. Ini tertawa ini juga merupakan budaya positif. Jadi hanya 10 detik saja. Jadi coba dilihat wajahnya sambil tersenyum. Coba sambil tersenyum. Coba tersenyum sambil ditatap wajahnya, jangan bibirnya ya, nanti lucu. Coba Pak, Bapak, 10 detik saja. Ini merupakan salah satu budaya positif. Coba hitungan dari 1, 2, 3, silakan. Oke, selesai. Silakan Bapak Ibu, terima kasih, silakan duduk. Ini merupakan salah satu budaya positif. Nah, jadi baik, saya akan memulai ya untuk mempresentasikan budaya positif ini. Di sini kami memang terdiri dari 4 orang.
Karena satu sekolah biasanya memang hanya satu kelas, sekolah satu, jadi full dia. Jadi karena kami 4 orang secara bergantian dengan durasi waktu 1 jam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, konsep budaya positif ini ada 6. Ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga motivasi perilaku, terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini semua nanti kami paparkan secara bergantian. Baik, silakan slide. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ini, namun kami coba mempresentasikan lebih rinci. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ini pernah kita lakukan tidak di ruang kelas? Pernah. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila itu ada 6, ya, ada 6. Coba nak lanjut. Oke, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini salah satu dalam penerapan budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak kritis, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi budaya positif itu banyak. Salah satu contohnya misalnya ketika masuk sekolah, di pintu gerbang diadakan salaman bersama guru. Kemudian di waktu proses pembelajaran diawali dengan membaca doa. Apalagi Bapak Ibu, budaya positif itu banyak. Siapa bisa? Oke. Budaya positif itu salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik, betul. Ada lagi? Selain itu, budaya positif cukup banyak. Apalagi Bapak? Bisa Pak, apa budaya positif? Memberikan contoh kepada siswa untuk bersikap sopan santun. Benar Pak, memberikan contoh sopan santun kepada siswa. Itu merupakan cukup banyak budaya positif. Next. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walau tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan memuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa
dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi, pemikiran tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut nak. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di dalam kelas memang kita tetap berpihak kepada murid. Nah, ini. Jadi hari ini profil pelajar Pancasila kita tidak boleh lagi menghukum murid. Jadi kita nanti harus membuat ya segitiga restitusi. Ini nanti akan disampaikan dari teman CGP lainnya. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikannya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini artinya nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali masih terkait dengan budaya positif tadi. Itu namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia, dan ketiga berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang harus dimiliki siswa. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini maksudnya bukan hanya sekedar perkataan, tetapi memang kita harus tuntun, bimbing anak-anak menjadi beriman dan bertakwa. Mungkin ini saja dari saya untuk materi pertama yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dipercaya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi budaya positif mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Pak Mus. Nah, jadi untuk bagian saya ini mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu pernah berpikir bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu hal? Apakah Bapak Ibu melakukannya atas kemauan sendiri atau berdasarkan dorongan yang dari yang lain gitu? Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita melakukan suatu hal jika kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang
untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman ini termasuk sebagai motivasi ekstrinsik, di mana motivasi itu berasal dari luar, ya, berdasarkan dorongan dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga termasuk sebagai motivasi ekstrinsik. Mengapa? Karena motivasi ini berdasarkan dari dorongan luar, tidak berdasarkan dari dalam hati kita. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kemauan kita sendiri sebagai penghargaan diri kita terhadap diri sendiri. Itu termasuk sebagai motivasi intrinsik, ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang paling menanamkan disiplin positif adalah motivasi yang ketiga tadi, ya, yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita harus memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi jika kita memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, kita nggak akan pernah mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Kita melakukan segala hal itu hanya berdasarkan kemauan kita, dan kita mengetahui bahwa hal yang kita lakukan itu adalah benar dan baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ikhlas. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, di sini untuk menghindari motivasi yang dua tadi, untuk mendapatkan pujian atau untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan pujian, kita di sini sebagai seorang guru harus menghindari yang namanya hukuman, gitu ya. Jadi untuk dalam proses mengatur siswa itu kita bisa lakukan dengan konsekuensi atau restitusi. Yang lebih baik itu adalah restitusi. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi dalam proses penerapannya, hukuman ini biasanya tidak terencana dan tiba-tiba dia. Murid nggak tahu apa yang akan terjadi dan atau apa yang dilibatkan pada dirinya. Kemudian hukuman juga berupa hukuman fisik, ya. Hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sedangkan konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat murid itu tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Guru juga harus selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seorang guru masih memberikan kesempatan pada model restitusi ini, masih memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di mana proses ini bisa dilakukan dengan berkolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta untuk berpikir sedikit ya tentang tindakan guru ini, apakah termasuk sebagai hukuman atau konsekuensi. Kira-kira kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini termasuk sebagai hukuman, gitu ya. Ya.
kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, benar. Ini adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukumannya. Nah, begitulah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu saya rasa sudah paham mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan next berikutnya. Lanjut. Oke. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini kita harus tahu bahwa ada namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya bisa menjadi motivasi bagi proses belajar siswa untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya karena kita selalu menjanjikan hadiah tadi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan ini terdapat beberapa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan dapat menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, alangkah baiknya penghargaan-penghargaan yang kita beri ini bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri kita, yaitu motivasi instinktif. Nah, yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu tahu nggak kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita terapkan itu adalah peraturan kelas. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan untuk membuat keyakinan kelas di seluruh kelas yang ada di SMK tercinta kita ini. Nah, jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas, yang mana peraturan kelas itu ditetapkan. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah. Jadi peraturan kelas itu yang menetapkannya adalah guru, bukan siswa. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini ditetapkan bersama-sama guru dan siswa untuk saling mengeluarkan pendapatnya, keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka sepakati di dalam kelas. Lanjut. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Kebetulan kami buat keyakinan kelas untuk di kelas yang sekarang. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, jadi ini disepakati bersama-sama dengan siswa sendiri yang ikut bersama-sama dengan guru untuk menetapkannya, untuk disepakati. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh teman kita, Ibu Triwulan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum masuk ke materi, kayaknya saya mau adakan ice breaking dulu ya, biar semangat. Kalau saya mengatakan, sebutkan jenis-jenis hewan ya Ibu. Kalau saya bilang ikan, berarti saya tunjuk orangnya harus mencari akhir, tadi kan N. Cari nama hewan yang dari huruf N. Oke? Paham? Paham? Nah, jadi kita tadi kan udah belajar keyakinan kelas. Sekarang saya mau menerapkan keyakinan kelas kita saat ini. Jika ada yang tidak bisa menjawab, apa keyakinan kelas yang kita buat? Ayo, apa? Jika tidak bisa menjawab keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Oke, minum air ya, biar semangat. Oke, saya mulai dari gabus. Ibu Siti? Serigala. Icut? Anjing. Lanjut Ibu Leni? Gajah. Ibu Ros? Harimau. Oke. Ibu Nisa? Unta. Pak Markus? Unta terakhir Pak. A. Ayam. Oke, cukup ya? Udah? Berarti kompak ya? Oke, masuk ke materi saya, yaitu yang bawa Triwulan Suci. Udah kenal kan? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Itu kebutuhan kita kan? Kita pasti memiliki kebutuhan, dan apa tujuan kebutuhan kita itu? Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Otomatis itu kebutuhan kita kan, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Sepertinya 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah kita miliki semuanya kan? Next. Pembentukan keyakinan kelas. Tadi udah dijelaskan dengan Ibu Wulan Dwi bahwasanya pembentukan keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa. Kita hanya menentukan, siswa yang meminta, Bu ini keyakinannya, bukan kita yang memberikan. Kalau kita yang memberikan itu balik lagi ke peraturan kelas. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Otomatis kita di sini rata-rata guru ini banyak yang membuat penghukum. Contoh penghukum ini, seandainya siswa terlambat, kita suruh lari keliling lapangan, itu merupakan penghukum. Karena apa tindakan siswa tidak selaras dengan apa yang kita kasih hukuman. Itu yang dikatakan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh, siswa datang terlambat. Aduh nak, kenapa sih kamu selalu terlambat? Apa sih keinginanmu? Kan jadi membuat dia merasa bersalah. Itu juga tidak bagus nak. Maksudnya itu juga tidak bagus nak, kita bilang sama siswa itu. Teman, di sini posisi teman kita merangkul siswa. Kalau posisi teman kita lakukan selalu, siswa akan semakin menganggap kita bukan lagi guru, tapi temannya jadi dianggap. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara guru dan siswa. Itu juga tidak bagus kita laksanakan terhadap siswa. Pemantau ini kita memberi sanksi tapi yang selaras. Itu juga tidak bagus. Yang terakhir, manajer. Manajer itu kita menanyakan ke siswa apa kemauan dia agar dia tidak lagi mengulangi kesalahan dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Atribut dengan hormat itu kan tidak sesuai. Makanya itu dia sebagai penghukum. Sebagai pembawa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ada kata-kata kecewa. Bahwasanya jadi dia, please, aku merasa bersalah sama ibu itu karena aku selalu membuat kesalahan. Itu juga tidak bagus, membuat anak down. Next. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini juga tidak bagus diterapkan kepada siswa. Alah, ibu tuh kayak temanku, besok gitu lagi. Nah, jadi dia tidak ada mensetarakan antara guru dan siswa. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti yang saya bilang tadi, pemantau itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Cuman di sini belum tentu dia memiliki duit untuk membeli. Makanya kita juga memikirkan kalau kita suruh dia beli atribut, apakah dia ada duit? Seperti itu. Jadi kita harus memikirkan ke depannya. Manajer, sini yang harus kita lakukan sebagai guru. Kita harus sebagai manajer. Caranya, apa yang kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya ke siswa itu, apa kesalahan dia? Maka dia akan menjawab, pasti saya tidak pakai atribut, Bu. Terus kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kan dia yang memberitahu apa kemauan dia, berinisiatif untuk memperbaiki kesalahan dia. Makanya kita sebagai guru harus melakukan posisi di manajer. Sebagai ibu peri lah kita di sini. Oke, di sini saya kasih contoh posisi kontrol apakah aku. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa yang ada di sini? Tadi ada 5, yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi apa ini? Membuat merasa bersalah. Karena kamu terlambat, bersihkan kamar mandi sekarang. Penghukum. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sepertinya sudah. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke, masuk ke materi segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Eli Darian. Ini cuma ya kan? Sedikit cuma ya, gimana ngomongnya nih? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman seangkatan saya GP. Tadi yang disampaikan ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sebelum kita bahas satu-satu, di sini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di sini kita apabila ada murid melakukan kesalahan, di bagian menstabilkan identitas ini kita harus mampu agar anak tersebut tidak merasa ketakutan
di dalam menyampaikan, mengutarakan penyebab atas dasar kesalahan yang dia lakukan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Coba ceritakan kepada ibu bagaimana cerita sebenarnya. Terkadang kita kan seperti ini ya Bu ya. Kau ya, kamu ya, dengan nada kita yang tinggi. Jadi anak-anak udah luar ketakutan. Terakhir anak-anak terkadang tidak secara terbuka menceritakan permasalahannya. Sering kita jumpai karena sudah ketakutan duluan. Bahkan dia berani berbohong. Jadi inilah di bagian pertama, menstabilkan identitas. Masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian, kamu merasa bangga, bahagia, senang atas kesalahan yang kamu lakukan. Tetapi ingatlah, itu dapat merugikan orang lain. Kalau memang dia berbuat kesalahan merugikan orang lain, kita berkata seperti itu. Tetapi kalau dia berbuat kesalahan merugikan dirinya sendiri, kita bilang, kamu senang, kamu bangga, kamu bahagia dengan kesalahan yang kamu buat. Itu merugikan diri kamu sendiri. Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian masuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di setiap kelas kita pasti memiliki keyakinan kelas seperti yang dibahas tadi oleh teman saya, kalau tidak salah Bu Triwulan. Di dalam siswa kita melakukan setiap kesalahan, kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Contohnya, apa tindakanmu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Jadi nanti dia kan mengutarakannya. Belum Bu, karena saya ini seperti itu. Kemudian kita tanya kembali, keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Nanti dia akan pasti mengutarakan. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh teman kita Triwulan Suci tadi, anak-anak kita buat merasa bersalah dengan kesalahan yang dia perbuat. Dengan demikian, dia akan menyadari kalau kesalahan dia itu memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang diperbuat. Jadi ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dengan harapan kita sebagai pendidik atau guru, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud di sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Candi. Inilah pembahasan kami dari modul 2.1 budaya positif. Ada tadi 6 pembahasannya. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Semoga pembahasan kita pada hari ini menambah wawasan bagi teman-teman semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada teman saya Bulan Dwi.
positif kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk merefleksikan kegiatan kita ini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini masukan yang paling bagus untuk kami, terutama guru BK ya Bu. Di sini kami sebagai guru BK, selanjutnya kami melakukan tindakan manajer yang seperti Bu Triwulan Suci kasih materi tadi, dan tidak akan melakukan penghukuman lagi terhadap anak-anak. Itu aja masukan kami sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti untuk pengelolaan kedisiplinan siswa kita tidak lagi menggunakan metode penghukum sebagai teman, maupun kita membuat anak merasa bersalah dan memantau. Kita sekarang sudah sebaiknya sudah menerapkan guru sebagai seorang manajer bagi siswa. Nah, untuk refleksi selanjutnya kita minta kawan kita Ibu Icit Novasari untuk menyampaikan kesimpulan. Berdiri? Iya. Boleh. Oke, di sini dari semua yang kami dengar dan kami pahami tentang diseminasi budaya positif di sekolah, kita sebagai sebuah guru sebaiknya menerapkan budaya positif dengan melakukan disiplin. Contoh kita terapkan dan kita contohkan ke murid atau siswa kita. Terus di sini kita juga harus memperhatikan motivasi perilaku yang ada pada siswa agar kita melakukan posisi kontrol dan yang itu tadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah kita. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Cu. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan ini dulu ya. Kami masih akan akses. Biar di video. Maksudnya tajam gitu. Semoga kami tamu. Udah. Oh, PP. Udah PP, kalian PP biar nanti kalian ngajarin kami. Mana?
beratnya hanya 10 hari. Tapi kalau dari dulu 15. Kami misalnya selesai itu tugas 2 hari. Ya, terus kalau dari umum yang bukannya penggerak 15 hari. 15 hari. Dek, berarti bisa kita pakai Pak ya? Oh, gimana minum oleh ini kan? Tapi besar insentifnya. Apa yang dicuci? Kalau kami kan yang usahanya 400 ya. 400. Itu kalau PP itu per bulan Per kali muka karya. Kayak GP juga Ya, ya. kami keluar transport. Cuma nominalnya beda. Beda. Itu satu ya Pak? Satu. Enggak ada orang itu PP. PP. Iya sekali keluar. 2.500.000. Kayak kalian kemarin sebulan sekali kan Pak? Ya kan Tapi 400 cuma 400.000 untuk pusat, untuk dari. Kita. Pikir pusat juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, ketua kelas, kawan-kawannya ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada berapa orang? 2 orang, Bu. 2 orang. Siapa aja? Laode sama Bunga, Bu. Laude sama Bunga. Sekretarisnya mana? Aku Marlina. Marlina juga. Sekretarisnya mana? Sekretaris. Tolong nanti sekretaris dibuat ke absen ya untuk absensi teman-teman yang tidak hadir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pas dulu ngomong balik lagi sama ini. Berdoa selesai. Nah, jadi kita pelajarannya hari ini masih di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kita sudah selesai di bab pertama ya. Jadi kita akan lanjut ke bab berikutnya. Balik ya. Konsentrasi. Mulai konsentrasi. Ululala. Ululala. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Mundur. Mundur. Maju. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Kalau ibu bilang yang sebaliknya, ibu bilang kan maju. Itu berarti dia mundur. Gitu ya. Oke lagi ya, sampai benar ya. Oke. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maju. Maju. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Maju. Mundur. Bisa. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maju. Yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Mundur. Nah, dari bab sebelumnya Ibu melihat ada penyimpangan yang mungkin antara sadar dan tidak sadar sudah kalian lakukan. Nah, jadi untuk meluruskan perilaku-perilaku tersebut, alangkah baiknya kita harus membuat kesepakatan, ya, kesepakatan antara guru dan siswa, saya dan kalian, untuk pelaksanaan proses pembelajaran kita agar lebih aktif dan menyenangkan ya. Nah, jadi
masuk ke bab berikutnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat kesepakatan ke kelas ya, kesepakatan kelas. Nah, anandaku sekalian, apakah kalian pernah mendengar apa itu yang disebut dengan kesepakatan kelas? Abdillah, apa itu kesepakatan kelas? Abdillah pernah buat kesepakatan? Pernah. Apa itu kesepakatan? Kenapa? Apa? Kesepakatan itu biar jangan melanggar aturan. Ada lagi, Kesha? Perjanjian. Kesepakatan itu adalah perjanjian. Safira, apa itu kesepakatan? Apa? Peraturan? Peraturan. Ya, peraturan yang harus ditaati. Nah, mungkin menurut kalian kesepakatan itu adalah peraturan, perjanjian gitu ya. Tapi kesepakatan itu adalah beberapa hal yang akan kita sepakati dan harus kita taati karena kita sudah menyepakatinya bersama-sama. Kesepakatan itu dibuat oleh beberapa pihak. Nah, dalam hal ini pihak yang membuatnya adalah murid beserta dengan guru. Jadi kesepakatan itu berbeda dengan peraturan ya, Safira. Jadi jika kita bilang kesepakatan itu sangat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, misalnya ibu yang buat, dan kalian hanya mematuhi peraturan tersebut. Jika kalian melanggar maka akan diberi hukuman. Nah, lain halnya dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kita sudah berdiskusi untuk menyepakati hal-hal tersebut untuk kita patuhi bersama-sama. Jika kita tidak melakukan kesepakatan tersebut, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kita alami gitu ya. Ada konsekuensi yang harus kita jalani. Nah, untuk kesepakatan kelas ini, Ibu akan mengajak Ananda sekalian untuk bersama-sama merancang dan merumuskan kesepakatan kelas seperti apa yang ingin kita sepakati agar nanti dalam proses pembelajaran tidak ada lagi yang melakukan atau berperilaku tidak sesuai pada saat di dalam kelas. Misalnya nanti ada yang ribut. Nah, kita buat kesepakatannya itu seperti apa. Nah, nanti Ibu akan bagikan sama kalian. Ya, bagikan kertas poinnya. Ya. Di dalam kertas ini kalian buat minimal dua kesepakatan. Kalian buat aturan yang ingin kalian terapkan di kelas ini agar proses pembelajaran di kelas dan kedisiplinan di dalam kelas ini terjaga dengan baik. Ibu kasih satu orang satu ya. Nah, kalau tidak itu kita belakang. Dari belakang lagi.
dalam kelas maupun di luar kelas. Pokoknya kesepakatan ini untuk kita terapkan supaya kelas ini lebih disiplin ke depannya. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh langsung menempelkan di sini. Oke, yang sudah selesai silakan ditempel di depan. Sudah. Oke. Itu satu lagi ada jatuh. Oke, sudah. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Ada 20 siswa yang sudah membuat ya, mengusulkan gitu ya, mengusulkan kesepakatan kelas gitu ya. Nah, Ibu minta Aldi untuk membacakan salah satu punya temannya. Silakan Aldi. Itu baca punya kamu sendiri juga boleh. Silakan baca. Dibaca langsung kayak gitu. Itu boleh. Tidak boleh makan di jam pelajaran. Di dalam kelas tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Tidak boleh makan pas jam pelajaran. Di dalam kelas tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Oke, silakan dulu. Nah, jadi ini punya siapa nih? Punya Antifa. Kalau punya Aldi, barang siapa yang menggunakan sepatu di dalam kelas akan didenda 5.000. Barang siapa yang bolos di jam pelajaran akan dihitung 3 kali alpa. Betul Aldi? Betul, Bu. Ya, sepakat kayak gitu ya? Oke, kemudian yang kedua, tidak boleh makan pas jam pelajaran. Di dalam kelas tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Kemudian punya Dea, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Tidak boleh ribut saat belajar. Ada lagi punya apa nih? Natasha. Jangan ribut di kelas. Buka sepatu mau masuk kelas. Tidak boleh sering-sering izin ke WC. Tidak memakai kaos saat masuk kelas. Tidak memakai kaos saat masuk kelas. Tidak boleh main HP saat belajar. Tidak boleh ribut saat belajar. Kemudian jangan ribut, jangan main HP saat belajar. Tidak boleh izin lebih dari 3 kali. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Nah, ini kan kesepakatan kelas kalian ini ya, yang sudah kalian usulkan ini, ada yang sama temannya ya. Ibu minta kesediaan 3 orang, Ibu minta relawan ya yang berpartisipasi untuk memilah mana yang sama dan mana yang serupa. Silakan dikelompokkan di sebelah sini satu, di sini satu, di sini satu. Kalau ada yang sama, silakan kalian kelompokkan. Ayo, 3 orang, 3 orang relawan. Ya, 1 Atifa, 1 Alia, 1 lagi Ani. Silakan kalian kelompokkan mana yang sama. Kalian berdiskusi mana aja yang, karena
pendapat kalian yang serupa. Tidak boleh main HP, tidak boleh bawa pakai sepatu dalam kelas. Jangan ada lagi yang bilang tidak boleh ribut gitu. Boleh di pause. Kita udah kecil di terang. Nah, jadi ini sudah dikelompokkan sama relawan kita. Nah, jadi di sini ada Ibu ambil ininya ya. Jarum apa namanya? Jarum bentul. Jarum bentul. Pokoknya jarum apa namanya itu? Pokoknya jarumnya lah. Ya, jarum pentingnya nih. Oke, yang pertama ada jangan ribut di kelas. Jangan ribut di kelas. Kemudian di sini jangan ribut di kelas ada beberapa, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Ada juga tidak boleh makan pada jam pelajaran. Tidak boleh makan pada jam pelajaran. Kemudian apa lagi? Buka sepatu mau masuk kelas. Buka sepatu saat masuk ke kelas. Kemudian tidak boleh memakai sepatu. Di dalam kelas tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Masih ada lagi yang sama, tidak bermain HP. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak berantem ya dengan sesama. Tidak berantem dengan sesama. Kau seru, jangan sering bermisi dah belum? Jangan sering bermisi, udah belum? Coba lihat. Tidak boleh tidur sewaktu pelajaran dimulai. 7, tidak boleh permisi. Tidak boleh sering ya. Tidak boleh sering permisi. Kemudian tidur ya. Apalagi jangan tidur gitu ya. Kau punya tuh jangan tidur tuh. Jangan tidur saat belajar. Yang selanjutnya, jangan menulis ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Jangan menulis. Jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Jangan menulis ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian apa lagi tadi? Menjaga kebersihan ya. Jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Masih ada lagi loh. 11. Membuka sepatu ke dalam kelas. Sudah ada belum? Udah. Dilarang berisik dalam proses pelajaran. Udah ya. Jangan melanggar aturan. Apa nih? Ya, punya Abdillah. Jangan melanggar aturan apa nih Abdillah? Sekolah. Oh ya. Jangan melanggar aturan sekolah. Jangan melanggar aturan sekolah. Banyak ya.
sekolah tidak. Barang siapa yang bolos di jam pelajaran dihitung 3 kali angka ya. Ini udah berjalan belum? Udah berjalan ya? Ini sama ikhlasnya ya. Yang denda 5.000 udah juga. 14. Siapa yang pakai sepatu dalam kelas ya? Pakai sepatu di dalam kelas denda Rp 5.000. Jelas sekali nih. Kemudian tidak boleh izin lebih dari 3 kali. Izin itu izin yang gimana tuh? Kelas Bu. Izin keluar kelas atau izin tidak hadir sekolah. Tidak boleh izin 3 kali. Tidak boleh. Itu sama kayak permisi deh kayaknya ya. Itu boleh tuh ya. Tidak boleh bermain HP sudah. Oke. Kemudian tidak boleh sering-sering ke WC sudah. Tidak memakai kaos saat masuk kelas. Kaos itu kaos kaki itu pakai masih. Berarti buka sepatu, masuk ke kelas buka sepatu dan kaos ya. Kaos kaki. Kemudian tidak boleh sering-sering ke WC udah dilarang berfungsi berkali-kali, dilarang cabut. Masuk ke sini ya, yang bolos ya. Yang bolos. Nah, ini dari semua poin-poin yang sudah kalian sampaikan dalam kesepakatan, ini ada 14. Ayo Anggi, bacakan Anggi. Ke depan Anggi, ini. Dari nomor 1 lah. Ya. Nomor 1 jangan ribut di dalam kelas. Ya. Nomor 2 tidak boleh makan pada jam pelajaran. Ya. Nomor 3 buka sepatu dan kaos kaki saat masuk ke kelas. Nomor 4 tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Nomor 5 tidak bermain HP. Nomor 6 tidak berantem dengan sesama teman. 7 tidak boleh sering permisi. 8 jangan tidur saat jam pelajaran. 9 jangan menulis ketika guru sedang menjelaskan. 10 jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. 11 jangan melanggar aturan sekolah. 12 ke sekolah tidak boleh memakai sendal. 13 barang siapa yang bolos di jam pelajaran dihitung 3 kali angka. 14 siapa yang pakai sepatu dalam kelas denda 5.000. Ya, oke, silakan Andi duduk. Nah, ini udah kalian baca sendiri ya, Aldi ya. Kalian yang buat sendiri, kemudian kalian yang juga membacakan secara langsung ya. Ini adalah pendapat dari kalian sendiri untuk kesepakatan kelas yang akan kita sepakati nanti. Nah, di sini kan kalimat yang kalian ajukan itu masih ada kata-kata jangan dan tidak ya. Jangan, tidak, kemudian apa lagi? Pokoknya banyaklah kata-kata jangan, tidak. Nah, inilah tugas kita untuk merubah kata-kata ini agar menjadi kalimat yang positif ya, supaya kita melakukannya juga dengan ikhlas dan tulus ya, berdasarkan kesadaran diri kita masing-masing. Supaya peraturan ini kita jalani dengan kesadaran diri, bukan karena kita takut dihukum. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, alangkah baiknya segala kesepakatan yang sudah kita usulkan ini kita lakukan dengan kesadaran diri kita ya, ketulusan hati kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di
siswa harus tertib. Nah, tertib ini dia udah tak bicara, juga tidak ikut, harus tertib. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ada yang mengusulkan hal yang sama. Coba kalian cari hal yang sama juga. Ruangan kelas harus tidak bersih dengan ada yang sama lagi dengan itu. Jangan melanggar aturan sekolah. Ke sekolah tidak boleh memakai sandal, sepatu dan kaos kaki. Itu kalau ke sekolah itu kan peraturan sekolah ya. Maksudnya kalian berada di lingkungan sekolah tidak boleh memakai sandal. Tapi kalau dalam kelas kalian tidak boleh memakai sepatu dan kaos kaki gitu. Nah, jadi apakah ke sekolah tidak boleh pakai sandal ini bisa kita sandingkan dengan buka sepatu dan kaos kaki saat masuk ke kelas. Satukan atau gimana? Apa kita buat kata-katanya? Ayo. Tidak. Kita lihat buka sepatunya pakai berwarna. Sama-sama kelas. Nomor 10 apa tuh? Jaga kebersihan. Kita lagi ya nomor 10 ya. Sama-sama kelas dulu. Tidak boleh nih, boleh memakai sandal. Membuka sepatu dan sandalnya dihilangkan atau gimana? Membuka sepatu tuh efeknya positif ya. Membuka sepatu dan kaos kaki. Membuka sepatu dan kaos kaki saat masuk ke kelas. Nah, jadi nomor 3 ini nomor 1 sudah ya. Nomor 1 sudah, nomor 3 sudah. Nomor 3, nomor 12, nomor 14 ya. Ini sudah ya. Sama ya, siapa yang pakai sepatu di dalam kelas denda 5.000. Membuka sepatu dan kaos saat masuk ke kelas dan barang siapa yang melanggarnya gitu ya. Dan barang siapa yang menggunakannya. Dan barang siapa yang menggunakannya dan barang siapa yang menggunakannya denda 5.000. Oke. Yang ketiga tidak boleh makan pada jam pelajaran. Ada nggak yang sama dengan yang lain? Dengan poin yang lain? Nggak ada ya? Ada atau enggak? Nggak ada. Berarti untuk mengganti kata tidak boleh itu apa kita buat kata-kata kalimat positifnya? Apa Kesha? Tidak boleh makan pada jam pelajaran. Apa kalimat positif yang bagus kita gunakan untuk mengganti kata tidak boleh? Yuk, apa? Kalau kita buat seperti ini, makanlah pada jam istirahat. Ya gitu ya. Makanlah pada jam istirahat. Yang kedua sudah. Kita masuk yang keempat, tidak boleh
Ada yang lain? Kalau mematikan, itu positif atau gimana? Negatif. Berarti simpan ya. Pakai saat pelajaran dimulai. Nah, ada lagi, nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Alia nomor berapa lagi tuh? Belum, nomor 5 sudah. Apa lagi? Apa itu nomor 6? Tidak berantem bersama. Tidak berantem dengan sesama. Apa kalau maksudnya yang bagus kita buat di sini? Tidak berantem dengan sesama. Ayo. Ayo, Maria. Ayo. Menjaga kerukunan di dalam kelas. Rukun ya kalian ya. Menjaga kerukunan di dalam kelas. Apa lagi? Apa lagi? Menjaga tidak boleh berantem sudah, tidak boleh sering permisi. Jangan tidur saat belajar, jangan menulis ketika guru sudah menjelaskan. Nah, ini udah masuk ke dalam tertib tadi ya. Tertib ini juga tertib nih, tidur juga tertib ya. Ini juga tertib. Saat belajar siswa harus tertib, tidak boleh sering permisi, jangan tidur saat belajar, jangan menulis ketika guru sudah menjelaskan, itu tertib. Kemudian jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Nah, itu nggak perlu diganti ya, udah bagus ya. Jaga kebersihan aja. Nomor yang ketujuh, yang ini sudah. Apalagi jangan melanggar aturan sekolah. Patuhi tertib ya, udah masuk ya, udah masuk ke tertib. Kemudian barang siapa yang bolos di jam pelajaran dihitung 3 kali alfa. Maka itu juga kita masukkan ke dalam kesepakatan kita. Barang siapa yang bolos di jam pelajaran dihitung 3 kali alfa. Cocok kita masukkan ya. Kenapa? Dia lebih menjurus ke ada konsekuensinya. Jadi boleh kita buat ya. Barang siapa yang bolos dan jam pelajaran dihitung 3 kali. Jadi inilah dia ya, kalimat-kalimat positif untuk kesepakatan yang akan kita sepakati di kelas ya. Nah, jadi kira-kira apakah Ananda sekalian bisa menyadari bahwa kesepakatan kelas ini harus kita taati bersama? Bisa? Bisa, Bu. Nah, jadi kita bisa menerapkannya dan bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang lebih berdisiplin lagi. Nah, oke. Nah, untuk kesepakatan kelas kita anggap selesai ya, sudah rampung. Nah, jadi untuk kesepakatan kelas setelah ini bisa kita terapkan secara langsung. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita yaitu bab kedua. Nah, silakan kalian buka buku kalian masing-masing. Nah,
silakan kalian robek kertas kalian sebanyak mungkin. Kecil-kecil. Pokoknya kalian robek. Nah, ibu akan menebak, ibu yang ujian nih. Ibu yang akan ujian, ibu mau nebak berapa hasil robekan kalian. Bisa dihitung yang ya? Ya, silakan kalian mempersulit ibu ya. Pokoknya sulit-sulitnya lah kalian robek kertas kalian itu. Biar ibu mau tebak nih. Oke, hasil robekan kalian. Ayo mulai dari sekarang. Sayangnya bu kertas dirobek. Enggak bu. Yang sayang yang tiket besok. Udah pikir ya bu tadi bu. Udah pikir? Udah. Oh. Jadi kalian perhatikan kertas kalian jangan sampai ada yang jatuh di lantai. Yang menjatuhkan kertas di lantai pasti kutip sendiri. Udah siap robek. Udah sampai 10 ya. Pokoknya susah-susah mungkin lah kalian robek kertas itu. Kalian uji kemampuan ibu menghitung yang berapa yang robek. Mbak ya, ibu akan menebak dan dalam pikiran ibu, nah, tak perlu buka mata ibu baca tuh. Ya, ibu hitung sampai 10 harus selesai kan robek. 10, 9, 8, 10 ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Sekarang supaya ibu susah menebak, ini kan gampang. Itu salah tahu tuh berapa. Apalagi nih. Nah, tertebak sama ibu. Tinggal goyang sekali lagi. Ya 2 kali kan 2. Oke. Supaya lebih susah kalian ambil itu, kalian masukkan ke dalam tangan kalian supaya ibu makin susah